Tayyib, wahaikum bidahiyatil islami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Astriani Putri Lestari, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam 1B, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas fikih ibadah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sadat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sholat. Yang mana sholat itu adalah suatu kewajiban bagi umat muslim. Jika ditanya, apakah sholat itu? Mungkin dengan simpel kita dapat menjawab, sholat adalah bentuk ibadah umat manusia, umat yang lebih tepatnya umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat itu dibagi menjadi dua, ada sholat wajib dan juga sholat sunnah. Sholat wajib tentunya apabila dikerjakan kita mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan kita mendapatkan dosa. Apa sih sholat wajib itu? Apa saja? Sholat wajib itu adalah sholat 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, sesungguhnya Allah telah memberikan kita banyak kemudahan. Sesungguhnya pula sholat itu bukan 5 waktu saat pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad, tetapi ada 50 sholat wajib yang harus kita lakukan. Tapi Nabi Muhammad merasa bahwa umatnya akan keberatan dengan hal itu. Maka dari itu, saat Nabi diangkat untuk bertemu dengan Allah, yang kini dengan istilahnya diperingati dengan Isra Mi'raj, Nabi meminta keringanan kepada Allah untuk umatnya, yang awalnya 50 sholat dipermudah menjadi 5 sholat wajib. Yang mana 5 sholat wajib itu pun umat manusia, umat Islam masih banyak yang meninggalkan sholatnya. Apalagi jika kita memang benar-benar pada saat itu Nabi Muhammad tidak meminta keringanan kepada Allah dan tetap melaksanakan 50 sholat wajib. Entah akan berapa sholat, ada berapa waktu sholatkah yang akan ditinggalkan oleh umat manusia. Jika 5 waktu saja banyak yang meninggalkan. Selain sholat wajib, ada juga sholat sunnah. Nah, apa saja sih sholat sunnah itu? Ya, bisa saja sholat sunnah itu lebih tepatnya bukan bisa saja sih. Sholat sunnah itu ada sholat tahajud, sholat hajat, sholat tahiyatul masjid. Ada juga sholat yang setelah dan atau sebelum sholat, itu sholat qobliyah dan ba'diyah. Yang mana sholat sunnah apabila dikerjakan dia akan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan dia tidak akan mendapat dosa. Dan alangkah baiknya kita mengerjakannya. Selain itu kita ada sholat tasbih, sholat witir, dan masih banyak lagi sholat sunnah. Sholat sunnah ada banyak sekali, tetapi sholat wajib hanya perlu ada 5, yang mana dalam sholat wajib itu kita telah diberi keringanan oleh Allah. Contohnya, saat kita berpergian jauh, biasanya ini terjadi saat ziarah wali. Pasti kadang karena perjalanan jauh ditakutkan kita melewatkan sholat dan akhirnya tidak sholat. Nah, Allah memberi keringanan untuk itu dengan menjamak atau mengqashar sholat. Tetapi tidak semudah itu juga kita dapat menjamak dan mengqashar sholat. Terdapat syarat-syaratnya. Ya, syaratnya seperti minimal jauh perjalanan kurang lebih 80 km, dan juga sholat apakah yang akan kita jamak. Dan sholat yang boleh dijamak dan diqashar adalah sholat yang memiliki 4 rakaat. Di bawah 4 rakaat
tidak bisa dijamak maupun dikosor. Nah, dalam hal ini Allah telah meringankan umat Islam. Umat Muslim telah diringankan oleh Allah, akan tetapi masih banyak saja yang masih meninggalkan sholatnya. Lalu, saat kita ketiduran dan meninggalkan waktu sholat, di situ Allah juga meringankan umat Muslim. Dengan apa? Kita bisa mengkodok sholat keesokan harinya, yaitu tepatnya saat seumpama seperti contoh ya, kita tidur jam 11:30, ya sengaja kita ketiduran. Ini dalam kutipan, dalam garis lingkar kita tidak sengaja ketiduran, lalu kita bangun jam 3. Nah, mana jam 3 itu udah memasuki waktu sholat asar. Di situ kita tertinggal sholat zuhur, tapi Allah meringankan karena di situ dengan garis bawah tidak sengaja ketiduran. Nah, Allah meringankan dengan bisa mengkodok di keesokan harinya sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur untuk hari itu, hendaknya sholat zuhur keesokan harinya, mengkodok sholat zuhur yang hari sebelumnya yang telah tertinggal. Nah, itu salah satu bentuk Allah meringankan umat Islam dalam sholatnya. Tapi bagaimana jika kita lupa, lalu kita juga tidak mengkodok? Yang jelas kita akan mendapat dosa yang hanya kita dapat. Hal itu sholat memiliki rukun dan syarat sah, yang mana sholat kita akan sah dan akan diterima Allah jika kita memenuhi syarat sah dan rukun sholat itu. Itu juga. Lalu bagaimana jika saya berwudu, terus saya ragu, saya lupa, tapi saya tetap lanjutkan sholat, saya langsung sholat? Lebih baik ketika kita ragu dengan wudu kita, hendaknya kita berwudu lagi agar untuk lebih tepatnya itu untuk antisipasi agar sholat kita tetap diterima. Kita tidak hanya agar tidak sia-sia juga sholat kita. Jika kita ragu, tapi kayaknya tadi saya sudah wudu deh, tapi saya ragu, ya udah langsung sholat aja. Kan kita tidak tahu kita sempat terkena najis atau tidak, atau kita lupa kalau kita sudah buang angin gitu. Jadi ketika kita ragu, hendaknya lebih baik kita berwudu lagi untuk mengantisipasi dan agar sholat kita sah di hadapan Allah. Dan juga dianjurkan sholat berjamaah di masjid, yang mana sholat berjamaah pahalanya kita akan dapat pahala 27 derajat. Tapi kita juga boleh sholat sendiri, tapi alangkah baiknya kita sholat berjamaah di masjid atau sholat berjamaah dengan keluarga apabila kita emang belum bisa ke masjid, karena pahala berjamaah kita adalah 27 derajat. Apakah kita akan melewatkan pahala itu? Jika dihitung, mungkin kita dapat menghitung subuh berjamaah 27 derajat, zuhur kita berjamaah 27 derajat, asar kita berjamaah 27 derajat, maghrib berjamaah, isya berjamaah masing-masing dapat 27 derajat. Jika kita tambahkan dalam sehari kita mendapatkan berapa pahala dari sholat berjamaah. Itu hanya sholat berjamaah, belum kita membantu orang lain, belum kita saat kita di hari itu kita juga sedekah, kita berbuat baik pada orang lain. Dan amalan yang pertama kali dihisap saat kita
di penghisapan kita, di mana itu penentuan akankah kita masuk surga atau masuk neraka. Amalan yang pertama kali dihisap adalah sholat kita ini. Walaupun kamu berbuat baik, walaupun kamu rajin sedekah, walaupun kamu dermawan, tapi kalau sholat kamu tetap bolong-bolong, itu adalah pertimbangan. Belum tentu kamu bisa masuk surga. Dan apakah kamu masih mau untuk meninggalkan sholatmu? Sungguh merugilah kamu yang meninggalkan sholatmu, terutama sholat wajib. Sholat pun juga memiliki hikmah seperti sholat duha. Ketika kita rajin sholat duha, kita akan dimudahkan dalam segala urusan, dan insya Allah kita akan disukseskan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka hendaknya kita selalu sholat duha, karena itu sangat afdol pagi hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin jika ada kesalahan, mohon perbaikannya, karena di sini saya juga sedang belajar, kita sama-sama belajar. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.